Pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada suatu negara jika negara tersebut tiba-tiba lenyap dan hilang dari peta? Apakah semua utang, perjanjian, aset dan kekayaan dari negara tersebut ikutan lenyap atau dapat diambil alih oleh negara lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa kita pada dinamika menarik dalam hukum internasional. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan mata kuliah Hukum Internasional. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian untuk membahas salah satu materi krusial yang jarang dibahas di tempat lain, yaitu mengenai suksesi negara. Nah, tapi sebelum masuk ke konteks besarnya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih itu hukum internasional? Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, hingga individu dalam lingkup global. Ia menjadi fondasi terciptanya kerjasama, perdamaian, dan penyelesaian sengketa antar negara. Namun, dalam dinamika dunia yang terus berubah, muncullah fenomena yang menantang sistem ini, suksesi negara, yaitu perubahan status atau eksistensi suatu negara yang berdampak pada hak dan kewajibannya secara hukum. Suksesi negara bisa terjadi karena pemisahan wilayah, penggabungan, pembubaran, hingga kemerdekaan. Nah, dalam video ini, ayo kita bahas lebih lanjut mengenai apa saja sih bentuk-bentuk suksesi negara, kemudian bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional mengaturnya, dan siapa yang menanggung hak dan kewajiban negara lama. Suksesi negara adalah pergantian kewenangan atas suatu wilayah dari satu negara ke negara lain. Biasanya terjadi karena peristiwa seperti kemerdekaan, penggabungan, pemisahan, atau pencaplokan. Nah, dalam konteks hukum internasional, suksesi menyangkut pemindahan hak dan kewajiban internasional dari negara lama ke negara baru. Yang pertama yaitu suksesi karena dekolonisasi atau kemerdekaan. Suksesi ini terjadi saat wilayah jajahan memperoleh kemerdekaan dan menjadi negara baru. Contohnya yaitu negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Yang kedua yaitu suksesi karena penggabungan atau unifikasi yang terjadi karena dua atau lebih negara bergabung menjadi satu negara baru. Contohnya yaitu negara Jerman Barat dan Jerman Timur yang bersatu pada tahun 1990. Yang ketiga yaitu suksesi karena pemisahan atau dismemberment, di mana satu negara terpecah menjadi beberapa negara baru. Contohnya yaitu negara Uni Soviet yang terpecah menjadi Rusia dan negara-negara ex-Uni Soviet lainnya. Dan yang terakhir yaitu suksesi karena absorpsi, aneksi atau disebut juga dengan integrasi, di mana satu negara mengintegrasikan wilayah negara lain secara hukum, bisa sah atau tidak sah. Contohnya yaitu aneksasi Crimea oleh Rusia. James mencoba membongkar misteri hukum suksesi negara ini melalui jurnalnya yang berjudul Making Sense of Transcendental Nonsense. Nah, James menyoroti adanya dua konsep utama yang menjadi sumber kebingungan besar. Konsep yang pertama ialah continuity, yaitu apakah negara baru itu benar-benar lanjutan dari negara yang lama. Lalu konsep yang kedua ada automatic succession, yaitu apakah secara otomatis negara baru mewarisi semua hak dan kewajibannya. Kedua konsep ini disebut transcendental nonsense karena sering diperlakukan seolah-olah ada, tetapi sulit bahkan mustahil diverifikasi secara nyata. Sama seperti berusaha memegang asap, tetap tampak ada tetapi tak bisa disentuh. Lalu, mengapa kedua konsep ini berbahaya? Karena pada konsep continuity, identitas negara bukanlah benda yang konkret. Apakah diukur melalui ukuran wilayahnya, penduduknya, ataupun pemerintahannya. Contoh menariknya ialah pada negara Rusia yang secara luas diterima sebagai penerus Uni Soviet, sedangkan pada kasus Serbia dan Montenegro ditolak menggantikan Yugoslavia. Lalu konsep yang kedua, automatic succession. Kenapa konsep ini berbahaya? Dikarenakan dalam banyak kasus, negara baru memilih untuk menegosiasikan kembali hak dan kewajibannya. Prinsip suksesi otomatis ini dianggap terlalu menyederhanakan realitas kompleks dunia internasional. Dalam jurnalnya, James mengadopsi pemikiran Felix Cohen. Ia menolak penggunaan konsep-konsep hukum abstrak yang tidak punya dasar di realitas sosial. Cohen pernah berkata, hakim sering sibuk mendiskusikan konsep abstrak padahal harusnya melihat dampak sosial dan praktis dari keputusan mereka. Begitu pula dalam hukum suksesi negara, James ingin membawa diskusi hukum kembali kepada kenyataan. Lalu, solusi yang ditawarkan oleh James ialah pembingkaian ulang fungsional. Alih-alih bergantung pada identitas atau suksesi otomatis, James menawarkan adanya pengakuan internasional atau recognition. Lalu yang kedua ialah persetujuan eksplisit atau consent. Jika negara lain mengakui, maka hak dan kewajiban internasionalnya diakui. Jika negara baru menyatakan setuju, barulah hak dan kewajiban sebelumnya tetaplah berlaku. Dengan cara ini, aturan hukum menjadi lebih transparan, dapat diverifikasi, dan jauh dari mistik hukum yang membingungkan.